Timnas Indonesia baru saja mendapatkan kemenangan manis di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam waktu Indonesia Barat. Menghadapi Bahrain yang kedatangannya sudah dinanti para fans Garuda, Timnas Indonesia mampu tampil menekan sejak awal babak pertama. Tak ingin timnya kecolongan lagi, Timnas Indonesia menurunkan formasi 3-4-2-1 di mana Patrick Kluivert yang dibantu oleh Alex Pastoor melakukan beberapa rotasi untuk memaksimalkan performa Timnas Indonesia. Absennya Max Hilhers membuat Rizky Ridho kembali tampil sebagai starter bersama dengan Zayed Zas dan Justin Hubner. Di lini tengah, Joe Pelupessy yang belum tampil melawan Australia akhirnya memainkan debutnya di lini tengah bersama dengan Tom Haye. Dan di lini depan, Ragnar Oratmangun kembali menjadi andalan bersama dengan Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Pertandingan dibuka dengan aksi berkelas supporter Timnas Indonesia La Grande Indonesia yang membentangkan tifo bergambar Garuda raksasa jelang pertandingan dimulai. Dengan persiapan matang dan formasi andalan sejak era Sintayong, Timnas Indonesia mampu tampil solid nyaris tanpa celah di babak pertama. Timnas Indonesia menunjukkan performa luar biasa dalam pertandingan melawan Bahrain. Bermain dengan determinasi tinggi, skuad Garuda berhasil mencetak kemenangan penting yang meningkatkan peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya. Gol Timnas Indonesia tercipta di menit ke-24 babak pertama lewat serangan apik yang dibangun dari lini tengah. Memanfaatkan umpan terukur Tom Haye, Marcelino Ferdinand melepaskan umpan menyilang kepada Ole Romeni yang berdiri bebas di depan gawang Bahrain. Tanpa ampun, penyerang Oxford United itu langsung menjebol gawang tim tamu dan membuat seluruh stadion bergemuruh. Timnas Indonesia berpeluang menambah 2 gol di pertandingan tersebut andai peluang di depan gawang yang didapat Marcelino Ferdinand dan juga Eliano Reinders tidak melambung di atas mistar gawang Bahrain. Meski sempat mendapatkan tekanan di akhir babak kedua, namun solidnya pertahanan Timnas Indonesia berhasil membuat Bahrain frustasi dan akhirnya kalah dengan skor tipis 1-0. Seusai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku bangga dengan kemenangan ini. Sempat mendapatkan protes dan juga hujatan karena kalah 5-1 atas Australia. Pelatih asal Belanda itu akhirnya bisa meraih kemenangan pertama untuk Timnas Indonesia. Pertandingan yang tidak mudah, tapi kami senang dengan hasil ini. Kami menciptakan banyak peluang. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia yang masih berjuang untuk lolos ke babak berikutnya. Selain kegembiraan para fans, terlihat ekspresi para pemain yang sangat puas setelah membawa Timnas Indonesia meraih 3 poin penting di Stadion GBK. Para pemain Timnas Indonesia menunjukkan beragam ekspresi usai mengalahkan Bahrain. Setelah melakukan serangkaian selebrasi bersama dengan supporter, mereka baru keluar dari ruang ganti pemain dan menuju ke bus Timnas Indonesia sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Hoki Caraka dan Hernando Ari menjadi 2 pemain pertama yang keluar dari lorong ruang ganti untuk meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelahnya, beberapa pemain seperti Septian Bagaskara, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Ferrari pun turut mengikuti. Pemain yang mencuri perhatian saat keluar dari ruang ganti adalah Marcelino Ferdinand. Gelandang milik Oxford United itu tampak menggunakan headphone. Marcelino yang menenteng tas genggam menyapa awak media sambil sedikit berjoget riang. Ia juga sempat menjulurkan lidah seperti sedang berselebrasi. Wajar saja, pemain berusia 20 tahun itu memang menciptakan 1 assist untuk Ole Romeni yang mencetak gol sematawayang dalam duel tersebut. Beberapa pemain berlalu, kiper berdarah Indonesia Italia Emil Audero pun menuju arah keluar. Ia tak berbicara sedikit pun dan hanya menebar senyum tipis kepada para pewarta yang memanggil-manggil namanya. Kiper yang membela Palermo di Serie B itu memang belum mendapatkan kesempatan bermain sejak resmi menjadi warga negara Indonesia. Sebagai catatan, skuad Garuda saat ini berada di urutan keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Patrick Kluivert ini mengantongi 9 poin, hasil dari 2 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 3 kekalahan. Timnas Indonesia kini unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina yang menempati posisi 5 dan 6. Sementara itu, Arab Saudi berada di posisi 3. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dengan Arab Saudi. Peluang Timnas Indonesia finish di 2 besar yang menggaransi tiket lolos ke Piala Dunia 2026 bisa dibilang sangatlah kecil. Sebab skuad asuhan Patrick Kluivert ini terpaut 4 angka dari Australia ketika kualifikasi hanya menyisakan 2 laga. Timnas Indonesia
wajib finish minimal di peringkat kedua untuk bisa otomatis lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Jika gagal menyelesaikan fase ini di peringkat kedua, maka skuad Garuda masih harus berjuang lewat putaran keempat dengan catatan finish di peringkat ketiga atau keempat di putaran ketiga. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert meyakini bahwa tim asuhannya masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kesempatan selalu ada, tetapi situasi sulit, tergantung hasil. Australia juga, tetapi memang kita ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Meski tak langsung bisa juga tidak langsung melalui putaran keempat. Dan kami akan berjuang mati-matian untuk dapat ke sana. Selain menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia juga mengalami lonjakan di ranking FIFA. Menurut Footy Ranking, timnas Indonesia akan naik 7 peringkat ke posisi 123 dengan tambahan 16,75 poin. Setelah menjamu Bahrain, timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Timnas Indonesia bisa melesat ke posisi 2 jika mampu menyapu bersih 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang. Namun, itu juga belum cukup. Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Australia hanya mendapatkan 1 poin tambahan di 2 laga sisa. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai regulasi, tim peringkat ketiga dan keempat akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh Romeni dan kawan-kawan, dipastikan lolos ke babak keempat jika menang atas Cina di matchday ke-9 grup C pada Kamis 5 Juni 2025. Plus di laga lain, Bahrain versus Arab Saudi berakhir imbang atau dimenangkan oleh Arab Saudi. Karena itu, timnas Indonesia berada di atas angin untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti oleh 6 tim. Sebanyak 6 tim ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari grup A, grup B dan grup C babak ketiga. Nantinya, 6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup akan berisi 3 tim. Tim teratas di masing-masing grup lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish sebagai runner-up akan mentas di babak playoff Asia. Performa impresif anak asuh Patrick Kluivert ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai media internasional, termasuk media Vietnam yang memberikan pujian tinggi terhadap permainan disiplin dan agresif yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Selain itu, kemenangan ini juga memicu reaksi dari para penggemar sepak bola Bahrain yang mengungkapkan bahwa tim mereka seolah-olah menghadapi tim Belanda. Hal itu mengacu pada kehadiran banyaknya pemain naturalisasi dalam skuad Garuda. Hasil positif ini semakin membuktikan perkembangan signifikan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, sekaligus memperbesar peluang mereka untuk mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026.